Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Shadaqallahul azim. Sahabat Al-Hikam, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini kita bisa silaturahmi kembali dalam rangka silaturahmi thalabul ilmi. Lebih-lebih pagi hari ini kita dihadiri sesepuh kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sesepuh yang lain pada hadir di minggu depan. Amin Allahumma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini pada Min Hikmah ke-94, Al-Hikmatur Rabi'atu min Hikamil Ata'iyyahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Sesungguhnya yang membuatmu merasa pedih karena man'un atau musibah itu hanya karena engkau tidak paham akan Allah Subhanahu wa ta'ala di balik musibah itu. Paijang materi subuh kali ini mengenai rahasia di balik musibah, rahasia di balik man'u. Di Hikam 93 minggu lalu kita sudah tahu dua hal yang selalu hadir dalam kehidupan kita, yaitu al-ata dan al-man'u. Al-ata berupa kebahagiaan, al-man'u berupa sebaliknya ya, al-man'u berupa kesedihan. Halatani, dua hal ini, al-ata wal man'u, senantiasa ada dalam gelombang kehidupan kita ya. Terkadang bahagia, terkadang juga ada sedihnya juga. Dua-duanya sifat bahagia, sifat musibah ini, sifat kesedihan ini, dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat diperjelas dengan Hikam 94 ya. Diperjelas dengan Hikam 94, innama yu'lim kalman. Sesungguhnya rasa al-man'u ketika kita mendapat musibah ya. Jadi ini babnya bab rasa, ilmu yang beliau hantarkan kepada kita di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mampu memahami rahasia ada apa Allah menganugerahkan man'u. Dapa Agus kahayang nama urang mah bahagia betulnya. Gitu ya, kahayang nama orang mau bahagia dulu, uang tidak berkurang di dompet penuh terus merah warnanya. Setuju tidak ya? Ya Allah. Barudak balager keluarga sakinah mawadah warahmah, itu keinginan kita yang disebut dengan al-ata. Dan kita bisa merasakan bagaimana rasa bahagia itu. Pacarmu merasa bahagia itu bagaimana? Coba ingat-ingat di hati, ingat gak? Tak ketika Allah menganugerahkan kesulitan, innama yu'limu kalman'u, Allah memberikan rasa bagaimana pedihnya sedang man'u itu. Ketika kita bersedih, ketika kita ada musibah, kerasa gak nikmat sedihnya itu musibah? Sedih itu nikmat juga Pak Darmi ya.
susah menikmati. Nah, innama yu'limu kalmanu li adami fahmika minallahi, karena kita belum paham, ya. Sehingga kita terkadang ketika dapat ujian ti Allah, terkadang mudah-mudahan tidak, karena kita belum paham tentang rahasia anugerah manu itu, terkadang kita merasa Allah tidak adil kepada kita. Terkadang kita merasa nah hidup teh kieu-kieu teuing wae ai batur tingali. Beruh bereh batur mana ari urang. Padahal abdi teh geus taat, geus ibadah, geus salat. Jadi manyangan tuntung nama. Li adami fahmika anillahi. Li annal fahma anillahi yaqtadi wujudal ma'rifah fi. Wala takunul ma'rifah kamilah hatta yakuna sahibuha ya'rifu fil jalali wal jamal wal man'u wal ata' wal qabdu wal bast. Ternyata rahasia itulah hadirin sahabat Al-Hikam, Allah ingin menunjukkan, ingin dikenal sifat atoknya. Kan sifat Allah ada berapa? Banyak tak terhingga. 99 itu mah perwakilannya aja. Jadi bukan 99 minimal, bukan. Sifat Allah itu banyak tak terhingga, diwakili oleh 99 asmaul husna, yang ke-100-nya yaitu Allah. Ke-101-nya siapa? Nah, nanti ya. Li'adami fahmika anillah, ternyata rahasia di balik Allah menganugerahkan musibah itu, Allah ingin dikenal. Allah, sifatnya Allah ingin dikenal. Sifat Allah itu ada sifat jamal, ada sifat jalal. Ada sifat baik, ada sifat yang tidak baik. Sifat qaharnya Allah, ya. Wa amma in kana la ya'rifu illa fil jamal fahazihi ma'rifatul awam. Orang awam kahoyongna teh jamal itu. Orang awam hoyong teh bahagia siga tadi teh bahagia itu. Fahazihi ma'rifatul awam allazina hum abidu anfusihim. Fa in utu radu wa in lam yu'tu izahum yasqitu. Ketika Allah dianugerahkan kelimpahan, ketika Allah dianugerahkan kesehatan, ketika Allah dianugerahkan jabatannya naik, hartanya naik, wah melimpah ruah. Inilah makrifatnya orang awam, sehingga mereka ibadah kepada Allah, radu, ridho ke Allah. Tapi sebaliknya wa illam yu'tu izahum yasqitu. Ketika Allah diuji, usahanya bangkrut, usahanya menurun, usahanya ini, dia menggerutu kepada Allah, ya. Dia mengatakan tidak adil kepada Allah. Nauzubillahi min. Ini makrifatnya orang awam. Wa aidan min samaratil ma'rifah at-taslim wa ridha lima yajri bihil qada. Wa min samaratil mahabbah wal hawa as-sabr inda syada'id wal balwa. Ternyata ma'rifatul kamil, ma'rifat yang sempurna adalah ketika kita ridho apapun anugerah yang Allah berikan. Urang ridho war ridho bima qasamtahu. Ketika Allah anugerahkan kebahagiaan, ridho tuh panurman, ridho, tak kahayaan. Ya Allah. Tapi ketika Allah menganugerahkan kesulitan, ridho terus. Benar. Ini perlu latihan, ya. Dapur awal perlu latihan. Kan bab ridho ketika dapat kemudahan geus teu aneh, ya. Orang ridho ke Allah ketika diberi kemudahan mah geus teu aneh. Mampu teu orang ridho ketika orang dianugerahkan musibah. Orang geringan, budak geringan, keluarga gering sekeluarga. Coba, ya.
duit biasa tapi lamun orang mampu ketika menghadapi musibah semacam itu, ibadah orang terongret Pak Ibnu. Boga duit kertu boga duit ibadah tuluy terongret naon rongret ya tidak kurang-kurang. Ya. Bahasa Pak Ibnu eta mah. Boga duit ibadah terongret bahasa Pak Ibnu eta mah. Bahasa Jampang tuh dadah kitu. Ku panurman disengseri. Ya Allah. Pak Ijang sujud urang tidak berkurang dengan jumlahnya uang. Ya, tilawah Quran urang tidak kurang dengan kondisi apa yang terjadi. Ya, ini ma'rifatul kamil. Nah, beliau Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari menghantarkan ilmu kepada kita di pagi hari ini, lempeng ibadah ke Allah apapun yang terjadi. Bisa? Insya Allah lah bisa. Gitu. Adik geloba duit mah zikir la ilaha illallah mani medok la ilaha illallah medok. Ya Allah ya ilahi. Ya. Tapi keur serba bingung ngadak-ngadak zikir jadi tengeunah teu nikmat ta ieu. Can kamil ma'rifat. Itulah sahabat innama yu'limukal man'u li adami fahmika anil. Kenapa engkau merasa sakit ketika dapat musibah? Can paham. Lamun geus paham mah moal sakit. Rek dibere musibah nikmat. Bener. Rek dibere kebahagiaan lebih nikmat eta namanya. Karena urang geus paham. Bahagia dan sedih adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada sifat baik Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada sifat Allah yang menunjukkan sifat itu. Mata ketika Allah di qaharnya Allah, sifat qaharnya Allah, sifat memaksanya Allah, sehebat apapun orang, ya, selincah apapun kita, bila Allah nggak berkehendak akan jadi. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jadi minkal. Mau jadi mencet Allah jadi baru jadi. Itu sifat qaharnya. Nah, jadi fala yakunu al-muhib shadiqun fi mahabbatihi walal 'adid shadiqun fi ma'rifatihi hatta yastawa 'indal man'i wal 'ata. Itu disebut ma'rifat yang benar. Itu disebut ma'rifat yang sempurna, yang kamil, hatta yastawa, sehingga kita sama rasanya indal man'i wal 'ata, sama rasa ketika ada man'u jeung 'ata. Boga duit rasana kitu bahagia, teu boga duit rasana kitu bahagia, bisa mal. Ada asa-asa cancaya ya. Teu boga duit bari udah langsung wajah lagi merengut langsungnya. Coba lamun ketika si merah sedang di dompet sedang berjajar-jajar, ya, sumeringah wajahnya Pak Ibnu, ya. Sumeringah wajahnya, senyumnya senyum pepsode. Ya Allah. Tak ketika walal arif shadiqun fi ma'rifatihi, ketika seorang yang sudah ma'rifatnya benar dan sempurna, yastawi indal man'i wal 'ata, sama, ya. Keloba duit jeung teu boga duit sama. Wal fakri wal ghina, ketika fakir dan kaya sama. Wal izzi wazili, ketika mulia dan hina sama. Wal madhi wadani sama. Wal faqri wal wajdi sama. Wal khuzni wal fahri sama. Faya'ariku mahbubuhu fil jami, maka dia cinta tetap selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak itu sahabat, belajar orangnya. Ya Allah, belajar itulah hikam tuh begitu. Jadi belajar orang menata hati, ya, apapun yang terjadi, garis bawahnya waridho
bima qasamtahu li ya zal jalali wal ikram. Kita ridho terhadap apa yang Allah anugerahkan, baik menganugerahkan al-man'u yaitu kebahagiaan, baik Allah menganugerahkan al-ata kebahagiaan, baik Allah menganugerahkan al-man'u kesulitan, ya kita sikapi sama di anugerahan. Man atau dan man'u itu disikapi dengan ridho, dengan bahagia, dengan ikhlas, dengan tawakal kepada Allah. Sahabat itu ya, matanya, teorinya kita praktekkan, belajar. Dan itu enggak mudah, terutama ketika kita nikmat, ridho, mendapat musibah. Abdi masih teringat dulunya di tahun 2016-an, 2018-an ketika Abdi masih kerja di sebuah travel umroh dulu. Ketika itu ada perubahan jadwal penerbangan karena pesawatnya delay apa bagaimana. Maka Abdi ditugaskan oleh bos untuk mendatangi setiap jamaah. Bapak hapunten nu kasuhu, jadwal keberangkatan anu kuruna berangkat tanggal sekian, kumpulkan kondisinya seperti ini, diundur ke tanggal sekian. Dari sekian jemaah ternyata respon itu berbeda-beda Pak Ijah. Ada yang kukulutus, dan kukulutus ya. Wah tuh benar ya mah, wah dan lain sebagainya. Tapi ada satu orang tua di antapan. Beliau dengan senyumnya, diundur deh, iya Pak, alhamdulillah. Cuman satu orang yang Abi menginformasikan sesuatu muncul orang ketidaknyamanannya, ketidaknikmatan dari sekian jamaah 45 kalau kurang salah waktu itu, hanya satu orang yang mengatakan alhamdulillah. Ternyata ini hikam 94 sahabat. Kita senantiasa ucapin alhamdulillah ketika banyak uang. Kita ucapin alhamdulillah ketika sedikit uang. Bisa? Bisa, insya Allah. Itulah sahabat kesimpulan dari hikam 94, ridho dan tetap alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.